sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua dan harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat. Hari ini izinkan kami Go Healthy memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Akan ada praktisi kesehatan, narasumber, memberikan Anda motivasi dan semangat yang baru. Sama-sama kita hidup lebih sehat. Mari kita mulai, ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini pemirsa kita kedatangan seorang narasumber namanya Bapak Iwan Rustanto, di mana Bapak Iwan ini mau menceritakan bagaimana kondisi kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Beliau mengalami tekanan darah tinggi dan juga kolesterolnya ikut tinggi, asam urat juga. Tapi dengan penggunaan teknologi laser kondisinya makin membaik. Nanti kita akan bincang-bincang, mari kita sambut ini dia Bapak Iwan. Pak Iwan, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Pak. Sehat. Wah, luar biasa Pak Iwan. Sudah berapa lama nih pakai teknologi lasernya nih Pak? Pertengahan 2021 ya mulainya kita ya. Berarti sejauh ini Bapak sudah pakai teknologi laser, merasa manfaatnya besar nggak Pak dalam kehidupan Bapak? Besar. Oke, Bapak saat ini kesibukannya apa Pak? Saya ada toko, kita buka toko untuk dagang gitu. Oke, kalau begitu saya yakin pasti keluarga, teman-teman, istri dan anak-anak sedang menonton, boleh kasih salam kepada mereka, minta dukungan juga kepada mereka, silakan Pak. Halo semuanya, saya sangat gembira dapat membagi pengalaman saya dalam hal menggunakan teknologi ini. Oke, kita kasih semangat Pak Iwan. Pak Iwan, tadi ada satu cuplikan di mana dunia ini seakan-akan terbalik Pak. Di mana orang mengejar kekayaan, karir, tapi melupakan kesehatannya sendiri. Menurut Pak Iwan bagaimana? Ya, kesehatan itu bagi saya sih adalah hal yang mahal ya. Karena lebih baik kita mencegah daripada nanti menjadi lebih parah gitu kan. Menurut saya sih itu. Makanya penting sekali untuk menjaga kesehatan. Berarti penting sekali, apalagi Bapak Iwan datang tepat sekali. Belum ada komplikasi masalah kesehatan, sudah datang di sini pakai teknologi laser sebelum penyakit besar itu datang dalam kehidupan dia. Dan di sini sudah ada Mbak Mega dan juga Bang Faidon. Salam sehat semuanya. Halo, salam sehat semua. Salam sehat, bugar, bergairah, semangat, seksi, kinclong. Oh ye. Kita kenalan siapa ini Bapak Iwan dan bagaimana pola hidup yang tidak sehat memicu tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi. Bagi Anda yang juga saat ini tidak bisa mengendalikan hal tersebut, akan ada solusinya. Jadi nonton sampai selesai, akan ada solusi yang terbaik untuk kehidupan Anda. Ini dia. Iwan Rustanto,
Ia merupakan orang yang sangat rutin melakukan cek kesehatan. Setiap kali merasakan tubuhnya tidak nyaman, ia tak gentar untuk memeriksakan diri ke dokter. Sebab Iwan sadar bahwa ia rentan mengidap penyakit karena berat badannya yang berlebih. Bahkan pernah mencapai 115 kg. Ketika ia berusia 31 tahun, Iwan sudah mengetahui dirinya memiliki asam urat yang tinggi. Dan tak lama dari itu, berbagai masalah kesehatan mulai bermunculan. Saya punya ini asam urat, tensinya tinggi dan kolesterol tinggi. Asam urat di 8,1, kolesterol itu sekitar 220, tensi 150. Untuk asam urat, kalau saya jalan agak jauh gitu rasanya kaki bagian belakang itu rasa ditusuk gitu. Salah satu penyebabnya kan karena kolesterol juga ya, atau karena tensi tinggi itu bisa menyebabkan. Jadi itu yang buat saya khawatir. Akhirnya ya saya berupaya gimana supaya ini jangan menjadi buruk lagi, jadi bisa terkontrol gitu. Maka dari itu, Iwan yang dulunya kesulitan mengatur pola makan, kini sedikit demi sedikit sudah mulai diperbaiki. Kemudian, ia juga rutin menggunakan teknologi laser agar kesehatannya bisa segera membaik. Mungkin tanpa teknologi laser mungkin hasil lab saya mungkin tidak akan stabil itu. Mungkin. Terima kasih teknologi laser. Wah, luar biasa pemirsa. Tapi sebelum kita tanya banyak hal kepada Bapak Iwan, mari kita main dulu. Tadi ada benar salah. Pernyataan ini saya yakin Pak Iwan juga tahu. Nanti jawab ini benar salah Pak ya. Pernyataannya adalah asam urat yang tinggi memicu hipertensi. Pak, ini benar atau salah? Salah ya. Kenapa salah Pak? Kayaknya tidak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Iya. Kita kunci jawaban, kita tanya kepada mereka lebih ahli. Pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini benar. Jadi Pak Iwan salah. Asam urat sendiri memang memicu masalah hipertensi lewat mungkin 3 mekanisme yang berbeda. Pertama, yang menyebabkan asam urat itu juga menyebabkan hipertensi. Jadi masalah penggumpalan darah misalnya karena pilihan makanan itu menyebabkan masalah hipertensi. Kedua, asam urat yang berlebihan. Asam urat ini sebetulnya punya sifat di dalam tubuh kita sebagai antioksidan. Tapi ketika dia berlebihan, dia bisa malah menjadi prooksidan, malah meningkatkan proses oksidasi yang memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Ketiga, asam urat itu sendiri karena punya sifat yang tajam di dalam pembuluh darah memicu proses peradangan namanya. Jadi dia melukai dinding dalam pembuluh darah sehingga terjadi ketika luka tubuh berusaha untuk menambalnya dan kemudian terjadi sumbatan di situ. Itu sebabnya kalau dibiarkan terus-menerus, apa yang menyebabkan asam urat dan asam urat tinggi itu sendiri nanti bisa memicu masalah hipertensi. Apalagi asam urat seharusnya dibuang lewat ginjal. Nah, ginjal adalah kelenjar organ yang berperanan penting dalam mengontrol tekanan darah. Jadi ntar langsung atau tidak langsung asam urat bisa memicu hipertensi. Asam urat yang tinggi memicu hipertensi. Pernyataan ini adalah benar. Jadi Pak Iwan, asam urat tinggi, hipertensi juga waktu itu tinggi tensinya, kolesterol ikut tinggi. Waktu itu ada rasanya nggak? Ada penyakit dalam tubuh ini? Satu-satunya saya rasakan tuh waktu asam urat tinggi sih ya. Oke, rasanya seperti apa? Kalau saya banyak jalan itu, jauh jalan itu rasanya nyeri-nyeri gitu. Di bagian mana Pak? Di bagian telapak kaki, di bagian kaki yang di bagian tumit gitu. Ditumit apa di jari? Dia ditumit. Jadi kalau jalan gitu diinjak sakit gitu? Bukan macam ditusuk jarum gitu ya. Kalau lagi baru duduk terus jalan? Enggak, kalau kelamaan jalan gitu. Lalu saya ke dokter, saya cek, dokter bilang coba cek asam urat. Baru ketahuan. Waktu itu sekitar 8 ya, 8 lebih. Ya. Tinggi ya Pak ya? Lumayan. Normalnya kan 7. Oke. Lalu kan tadi kita ada bahas asam urat hubungannya hipertensi. Tensi paling tinggi pernah Bapak alami berapa angkanya? 150. Ada rasanya nggak Pak? Nggak ada rasa. Nah, ini yang nggak ada rasa nih ya. Tapi menurut dokter, waktu itu Bapak ke dokter bilang apa mengenai tidak ada rasa ini? Dia bilang ini bahaya. Kalau misalnya ini kalau kena stroke tiba-tiba ini katanya gitu. Oke. Nah, tersadar nggak waktu dengar kata dokter seperti itu? Iya. Oke, lalu setelah itu usaha Bapak menemukan satu teknologi, namanya teknologi laser. Setelah Bapak menggunakan teknologi ini, apa yang terjadi dalam kondisi kesehatan Bapak? Tensi saya tuh jadi lebih stabil ya, itu ya. Berkisar 120-130. Oke. Nah, setelah saya pakai teknologi laser berapa lama? 110-120. Tadinya nggak pernah 110 waktu makan obat gitu, tapi sekarang 110-120. Walaupun kadang-kadang ada 130, tapi jarang sekali gitu. Oke, lalu bagaimana dengan asam uratnya Pak yang tadi angkanya 8 itu? Saya dicek, kata dokter ya udah ini cukup lah, cukup
jaga makan aja gitu. Sampai sekarang ya nggak makan obat lagi. Wah, puji Keluhan Tuhan ya. nyeri-nyeri di kakinya masih ada, Pak? Nggak ada. Apalagi kata dokter waktu itu kalau nggak ada keluhan juga udah bagus gitu. Asam uratnya terkendali ya, Pak ya? Oke. Kondisi fisik setelah menggunakan teknologi laser bagaimana, Pak? Saya lebih segar ya, artinya capek itu boleh katakan lebih fit lah badan gitu ya. Kesan apa yang Bapak dapatkan dari teknologi ini, Pak? Saya merasa kesehatan saya sudah lumayan lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan hasil cek lab juga boleh katakan udah stabil gitu ya, nggak seperti sebelumnya. Menurut saya bagi mereka yang memang ingin jaga kesehatan, teknologi laser bisa membantu gitu. Apalagi usianya udah mulai 40 ke atas atau 50 mungkin. Itu sangat baik sekali. Gitu. Oke, luar biasa, itu dia semangatnya. Nah, silakan praktisi kesehatan menjelaskan, tolong bantu apa hubungannya antara teknologi ini dengan kondisi kesehatan yang lebih optimal. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Iwan ini digunakan di pergelangan tangan kiri. Akan menyinari pembuluh darah besar di pergelangan tangan kiri, arteri radialis dan arteri ulnaris. Laser merahnya, sinar kuningnya, sinar birunya menembus lapisan kulit mulai dari yang terluar, epidermis, dermis, hipodermis, dan laser merahnya mencapai ke pembuluh darah. Saat laser merah mencapai pembuluh darah, maka dinding endotel pembuluh darahnya akan lebih aktif dalam memproduksi zat yang namanya nitrit oxide. Jadi nitrit oxide ini melebarkan pembuluh darah secara rileks. Dinding pembuluh darah yang pada saat kita usianya bertambah akan semakin kaku. Dengan teknologi laser, maka dinding pembuluh darahnya lebih elastis lagi. Aliran darahnya lancar dan harapannya adalah tekanan darahnya terkendali. Itu yang dilakukan dan diupayakan oleh Pak Iwan. Pemirsa bisa ikuti, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Dasar penemuan teknologi laser itu sudah lebih dari 1 abad. Nah, kemudian saat ini udah lebih dari 1 abad bisa dibuat akhirnya perangkat laser yang portable atau bisa dibawa-bawa seperti yang Anda lihat di tangannya Mas Edwin seperti itu ya. Nah, kalau Anda lihat di bagian belakangnya itu ada titik-titik yang mengeluarkan sinar merah, kuning, dan biru ya. Nah, nanti titik-titik itu didesain sesuai dengan titik akupunktur seperti Anda lihat di sini. Titik HT4567 yaitu heart atau jantung, titik LU789 atau lung, paru-paru, dan titik PC6 dan PC7 ya bagian dari perikardium atau di sekitar jantung. Nah, jadi dengan demikian kombinasi pengetahuan teknologi modern dari barat dan teknologi timur membantu meningkatkan yang namanya sinergi dari kerja laser itu sendiri. Sehingga ketika dipakai di pergelangan tangan misalnya, ketika tadi dipakai, laser itu bukan hanya membantu membuka melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi turun, tapi dia bisa membantu mengurai penggumpalan darah. Ketika Anda mengkonsumsi makanan yang menyebabkan pengentalan darah dan akibatnya ada penggumpalan darah, maka sel trombosit, darah merah, darah putih, asam urat, kolesterol numpuk di situ. Sekarang ilustrasinya coba dipakai teknologi laser. Disinari oleh laser seperti ini, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning, maka terurai. Dampaknya apa? Asam urat bisa dibuang dengan optimal, kolesterol, gula darah bisa dipakai, dan tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Saya sarankan Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser seperti yang dilakukan Pak Iwan untuk pencegahan demi kesehatan Anda. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mengapa dokter laser atau laser harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga akan dilayani, dibantu oleh tim call center dan juga teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun pemirsa. Biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan untuk gabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya Anda bisa dapatkan di Gogomol, tidak ada yang lain. Mari segera dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dengan penjelasan
secara detail mengenai cara dan juga cara mendapatkannya. Ingat, produk resmi hanya bisa didapatkan melalui call center, kunjungan langsung ke showroom Gogomall, atau melalui marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Jika ada penawaran di luar itu, mohon diabaikan pemirsa. Sekali lagi pemirsa, kami ingatkan, pastikan Anda mendapatkan produk dokter laser atau Equilaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Mari, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pak, umur 30-an, tapi kondisinya udah kayak orang tua, Pak. Tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi. Ini memangnya dulunya ngapain aja, Pak, sampai semua tinggi-tinggi begini? Mungkin karena dari segi makanan ya. Jadi waktu dulu umur 30-an saya masih kerja di luar ya kan. Umur 30-an kan saya kerja di proyek perumahan gitu ya, proyek-proyek gitu. Nah, mau nggak mau waktu siang-siang, waktu makan siang kita nyari makannya di sekitar proyek itu ya. Makanan yang ada ya padang, itu santan. Kemudian kalau makanan warung di proyek itu kan kebanyakan makanannya kikil gitu ya. Usus gitu kan. Jeroan, Pak, ya? Jeroan lah. Jadi, gorengan bagaimana, Pak? Wah, itu wajib, Pak. Malah wajib, Pak. Nah, minumnya bagaimana? Apakah minumnya hanya air mineral saja atau bagaimana? Kalau minuman, saya biasanya pada waktu itu ST ya, ST manis, kadang-kadang ST tawar, tapi nggak tentu ya. Nah, kita akan kasih tips kepada Anda semua. Ini dia. Tahukah Anda bahwa kegemukan bisa memicu penuaan dini pada otak kita, pemirsa? Silakan praktisi kesehatan. Orang yang kegemukan atau obesitas, volume otaknya 8% lebih kecil dibanding orang dengan berat badannya ideal. Dampaknya, fungsi otaknya melambat sekitar 16 tahun. Artinya, seseorang dengan kegemukan, fungsi otaknya 16 tahun lebih tua daripada usianya. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi kognitif, yaitu antara lain penurunan pada daya ingat, kecerdasan atau intelektual, proses berpikirnya. Maka itu, mulai sekarang kita jaga berat badan kita dalam berat badan yang ideal. Dengan apa? Dengan pola makan yang baik. Dan juga kita bantu dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser dapat melancarkan aliran darah sampai dengan ke seluruh tubuh, termasuk aliran darah ke otak kita. Dapat juga membantu yang namanya melindungi sel-sel di otak. Jadi daya ingatnya terus terjaga dengan baik, mencegah yang namanya demensia. Yuk kita sejak sekarang, baik yang sehat ataupun yang sakit, yang muda ataupun yang tua, kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Nah, Anda bisa lihat ini ada yang frontal di depan, parietal di belakang, kemudian temporal di samping, oksipital belakang sekali, kemudian ada otak kecil, dan ada batang otak. Jadi kalau berkurang 8%, ya fungsinya turun, pemirsa. Misalnya di lobus frontal yang mikir ya. Ketika Anda mau mikir itu kemampuan berpikir Anda tuh turun. Kan sayang ya, kalau daya pikir Anda turun berarti kemampuan Anda untuk memaksimalkan talenta Anda tuh nggak keluar. Kalau temporal misalnya itu adalah masalah keseimbangan. Nah, ketika volume otak di situ berkurang, keseimbangan Anda terganggu. Mungkin pernah lihat ya orang yang obesitas tuh jalannya agak oleng begitu ya. Nah ini, sebetulnya oleng bukan semata-mata karena obesitasnya, tapi karena memang fungsi di otak itu terganggu. Jadi kebayang kalau semua area dalam kepala ini mengalami penyusutan volume, ya 8% tadi katanya, berarti kan kebayang tuh fungsinya sangat terganggu. Nafas juga terganggu misalnya, kenapa? Karena batang otak itu juga bagian dari otak. Pusat pernafasan ada di situ. Kalau orang pusat pernafasan terganggu, makanya orang yang kegemukan itu kan susah bernafas. Mengoptimalkan sirkulasi darah atau volume darah yang naik ke otak itu penting untuk fungsi fungsi tubuh kita secara umum, khususnya fungsi otak. Gimana caranya? 2 cara. Pertama, olahraga teratur. Saya minta selalu jalan kaki 6 hari seminggu. Dan kita bisa menggunakan perlengkapan tambahan berupa teknologi laser buat yang mungkin terbatas kemampuan jalannya, atau yang ingin mengoptimalkan dengan menggunakan teknologi laser, maka volume darah yang naik ke otak itu bisa lebih optimal sehingga kita bisa mencegah
Ini kan menyusut nih, kita bisa mencegah supaya tidak nyusut. Tapi tahu dari mana awalnya teknologi laser ini sehingga dipakai kehidupan sehari-hari, Pak? Saya diberitahu sama paman istri saya, dia di Batam kan, dia bilang ini bagus ini untuk kesehatan. Nah, coba kamu cobain gitu. Nah, istri saya bilang ini juga cobain ya. Lalu saya coba juga lihat-lihat di internet ya, di YouTube untuk lebih lengkapnya. Ya udah, setelah saya tahu, ya udah saya coba gitu. Awalnya sih nggak teratur ya, seminggu paling sekali 2 kali gitu. Nah, sejak saya kena COVID, saya pikir wah ini saya perlu cari juga sesuatu yang bisa menyehatkan juga selain olahraga atau dari makanan gitu. Makanya saya coba teknologi laser ini. Dan puji Tuhan hasil lab saya itu lebih terkontrol gitu ya. Walaupun ya memang tetap saya makan obat, tapi kalau dibanding sebelum dan sesudahnya beda gitu. Oke, luar biasa, kita kasih semangat. Nah, nanti ekstensi atau sambungan itu seperti yang di pergelangan Mas Edwin ya, itu ada kabel nyambung, nanti ujungnya itu adalah perangkat yang juga bisa mengeluarkan laser langsung ada di hidung. Kenapa dibuat ekstensi ini? Adalah untuk meningkatkan keuntungan dampak. Pemirsa, ketika Anda menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan, dia itu akan memproduksi oksida nitritnya akan mengalir ke seluruh tubuh, tapi perlu waktu. Tapi ketika kita pakai di hidung, langsung tuh dampaknya lebih cepat untuk area muka dan leher kepala. Ya, dengan demikian apa? Fungsi untuk membantu membuka pembuluh darah, untuk menurunkan tekanan darah khususnya daerah kepala, itu lebih cepat dialami oleh orang yang menggunakan ekstensi ini. Kedua, ketika dia dipakai di hidung, maka salah satu dampaknya misalnya apa? Mengurangi risiko sinus. Kemudian yang kedua apa? Bisa membantu mengurangi masalah vertigo. Jadi yang punya masalah keseimbangan terganggu bisa dibantu. Kemudian penglihatan menjadi lebih baik. Anda bisa lihat tuh sirkulasi darah di sekitar mata menjadi lebih baik. Baik matanya maupun area otak yang mempersyarafi mata. Termasuk kelenjar pineal yang membantu memproduksi melatonin untuk membantu orang tidur. Pemirsa, tidur itu bukan sekedar tidur loh. Ketika tidur itu tubuh kita menghasilkan yang namanya human growth hormone, hormon pertumbuhan. Hormon inilah yang memicu atau memulai semua proses perbaikan dalam tubuh kita. Sehingga ketika tidur Anda cukup, Anda bangun pagi hari itu Anda terasa segar. Kenapa? Karena growth hormonnya diproduksi dengan sempurna. Itu sebabnya ketika Anda kurang tidur, rasanya lemes. Memang Tuhan sudah kasih kita tubuh yang baik, tapi kewajiban kita buat memeliharanya. Dan ketika Anda sudah mengetahui manfaat dari teknologi laser dan ekstensinya, berupa intranasal, sudah waktunya untuk Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga dan pakai ekstensinya untuk kesehatan Anda. Kita lihat sekarang bagaimana perubahan besar dalam kondisi kesehatan Bapak Iwan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Mari kita lihat. Berat badan mencapai 115 kilo, asam urat tinggi mencapai 8,1 angkanya, kadar kolesterol tinggi 220 angkanya pemirsa, kadar trigliserid sempat 150, hipertensi tekanan darah sistolik pernah 150, tinggi semuanya di kondisi usia masih muda 30-an. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, ini yang terjadi pemirsa. Satu, tekanan darah sistolik terkendali di sekitar 110 angkanya. Kadar kolesterol sudah kembali normal, bagus. Tidur menjadi lebih mudah dan nyenyak. Dan terakhir, tubuh terasa lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. Luar biasa. Terima kasih Pak Iwan atas kehadirannya. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Iwan. Semoga usahanya lancar, kondisinya selalu sehat selalu. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Mbak Mega dan juga Bang Fadon atas semua nasihat dan juga tipsnya. Kita gunakan namanya teknologi laser ini. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari Dokter Laser seharinya dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak hal pemirsa. Bisa bantu diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain.
Produk Equalaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Mari segera dapatkan Equalaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomall akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Produk Equalaser atau dokter laser resmi hanya bisa didapatkan melalui 3 cara, yaitu pertama, call center, kedua, kunjungan langsung ke showroom Gogomall, dan ketiga, melalui marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Jika ada penawaran di luar itu, mohon diabaikan pemirsa ya. Sekali lagi, kami ingatkan pastikan Anda mendapatkan produk dokter laser atau Equalaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Ayo, segera take action sekarang juga, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.